Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyapa teman-teman semuanya dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada minggu kemarin kita sudah membahas sepintas tentang apa kira-kira yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan dan apa sesungguhnya yang menjadi target dalam psikologi komunikasi ini. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba membersamai teman-teman dalam tema psikologi komunikasi, ruang lingkup, dan pendekatannya. Sebelum kita berbicara tentang ruang lingkup, kemudian pendekatan atau ciri-ciri dari psikologi komunikasi, maka ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu psikologi dan apa itu komunikasi. Sehingga dua kata ini ketika disandingkan pun itu arahnya juga akan seperti apa. Baik, di slide sudah Ibu buatkan apa itu psikologi. Psikologi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari suku kata psyche yang artinya adalah jiwa, dan kemudian loginya dari kata logos yang artinya ilmu. Jadi dari dua suku kata ini, yaitu jiwa dan ilmu, psyche dan logos, bisa diambil kesimpulan bahwasanya psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental. Jadi di dalamnya ketika kita berbicara tentang psikologi, maka kita berbicara tentang bagaimana mempelajari, mengetahui perilaku dan proses mental seseorang. Nah, psikologi ini merupakan suatu ilmu yang berusaha untuk menjelaskan tentang gejala perilaku manusia. Jadi kita bisa melihat, memaknai apa sebenarnya yang telah terjadi pada seseorang dengan kita melihat perilakunya. Ya, kita melihat perilaku seseorang. Dengan kita belajar psikologi, maka kita bisa membaca karakter, membaca kepribadian seseorang itu dari perilakunya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, ada beberapa tokoh ya, filsuf Yunani kuno utamanya. Di sini Ibu ambil dua tokoh saja, yaitu Plato dan Aristoteles. Bagi Plato ataupun Aristoteles mencoba menyebutkan bahwasanya psikologi ini berusaha untuk menyingkap tabir rahasia jiwa. Ya, kalau seseorang mempelajari, mendalami psikologi, maka dia berusaha untuk menyelami, memahami, membaca tabir rahasia jiwa seseorang, yaitu orang yang ada di luar kita, gitu ya. Tidak juga di luar kita, tetapi psikologi kita sendiri, dia akan mengetahuinya secara lebih baik. Nah, ketika kita bisa memahami, bisa menyelami, bisa membaca psikologi diri kita sendiri ataupun orang lain, maka tentu di sana kita akan lebih paham juga bagaimana orang yang ada di sekitar kita. Nah, secara umum psikologi ini mempelajari tentang kesadaran, tentang perilaku, dan juga tentang pengalaman manusia ya. Jadi ketika teman-teman akan lebih misalnya tertarik sekali gitu ya, makanya kenapa ada fakultas psikologi, kemudian ada prodinya lagi kan, psikiater gitu ya, psikiatri, sosio psikiater gitu kan. Nah, ini merupakan bagaimana kita mencoba untuk mempelajari tentang perilaku seseorang, tentang pengalaman kesadaran seseorang gitu. Nah, ini yang bisa kita pahami apa itu tentang psikologi.
Yang kedua, setelah kita memahami tentang apa itu psikologi, maka kita akan berbicara tentang apa itu komunikasi. Nah, banyak sekali pengertian-pengertian tentang komunikasi, karena sebelum menjadi ilmu yang utuh, komunikasi ini sudah menjadi bagian dari segala ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, komunikasi ini merupakan proses pembentukan di mana di dalamnya juga ada penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi pada diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Jadi komunikasi itu bisa pada diri sendiri, misalnya ketika teman-teman sedang berimajinasi, itu namanya komunikasi, tapi komunikasi internal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Tapi juga komunikasi itu ada dua arah, yaitu dengan dua orang atau bahkan dengan suatu komunitas tertentu, komunitas yang banyak, tidak hanya 1-2 orang, tapi bisa lebih dari 2 orang. Di situ Ibu mencoba mengutip Richard West dan Lim Turner. Dia menyebutkan bahwasanya komunikasi adalah sebuah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Nah, ini proses interaksi ya antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dengan menggunakan simbol. Simbol itu apa? Bisa berupa bahasa ya, tutur kata, bisa berupa kode-kode, misalnya ketika dalam suatu masyarakat ada seorang ibu-ibu yang menggunakan baju syar'i gitu ya, menggunakan hijabnya, kemudian membawa menenteng tas yang kurang lebih isinya kitab suci gitu ya, atau buku sebatas untuk catatan. Nah, ini bagian simbol ketika ditangkap oleh orang lain bahwa oh, ibu itu mau berangkat ke pengajian, ibu mau berangkat ke majelis taklim. Ini artinya juga sebuah komunikasi yang menggunakan simbol. Jadi komunikasi itu tidak hanya sebatas bagaimana kita ngomong gitu ya dengan menggunakan verbal, tapi juga menggunakan simbol-simbol atau kode-kode yang bisa menginterpretasikan makna. Ya, bisa mengambil maknanya. Oh, kalau ada bapak-bapak menggunakan helmnya, kemudian menggunakan kacamata dan menggunakan kostum olahraga atau mungkin dalam hal ini adalah goes, maka bapak itu bersiap untuk goes gitu ya. Artinya apa? Kita bisa menangkap bahwa tanpa bapak itu menyebutkan saya mau goes, kita sudah bisa menangkapnya dengan apa? Dengan simbol, karena belum terjadi sebuah percakapan belum terjadi. Nah, ini jadi Richard West kemudian Turner menyebutkan simbol juga bagian dari sebuah komunikasi, begitu ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana karakter dalam komunikasi? Setidaknya ada 6 karakter dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu sebuah proses. Jadi ketika ada dialog antara apakah itu personal ataupun dengan orang lain di luar kita, maka di situ ada proses. Ya, proses memulai membuka pembicaraan, proses menyampaikan pesan gitu ya. Nah, ini komunikasi itu merupakan suatu proses. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Nah, sengaja, ya kan? Ketika Anda bertemu dengan teman Anda, maka Anda menyapa, itu kan bagian dari sengaja membuat pembicaraan, sengaja membuat menciptakan dialog. Tentu apa? Punya tujuannya mungkin curiosity, rasa ingin tahu.
sebatas atau hanya sebatas salam, yaitu sapaan biasa, basa-basi. Atau yang lebih detail lagi mungkin karena membutuhkan info, ya kan? Saya ada si A datang bersilaturahmi ke rumah si B, kemudian di sana dia menyapa, mengucapkan salam, tanya kabar, kemudian dia meminta informasi. Nah, ini kan ada tujuan di sana. Tuh, karakter komunikasi yang kedua. Kemudian karakter komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Nah, karakter komunikasi itu ada semistri, ada ketersambungan, gitu ya. Ketika ada komunikator atau source, gitu ya, berbicara, kemudian komunikannya yaitu receivernya itu penerima informasi itu kemudian bisa menimpali dan terlibat secara aktif dalam sebuah dialog, maka itu adalah karakter komunikasi yang lain. Jadi ketika hanya diam-diaman, kemudian hanya memperhatikan simbol tapi tidak bisa menyampaikan secara verbal, walaupun tadi di awal disebutkan oleh siapa tadi? Disebutkan oleh Richard ataupun Turner bahwasanya simbol, kode, membaca kode itu bagian dari komunikasi. Oke, itu betul. Tapi ketika itu tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan sebuah interaksi dialogis, gitu ya, maka di sini karakter komunikasinya nanti berarti ada noise. Nah, itu nanti belakangan ada noise di sana. Yang keempat, karakter komunikasi itu bersifat simbolis. Tadi sudah kita bahas, simbolis. Meskipun kita tidak ada pembicaraan, tapi seperti nanti ada pertanyaan, kalau memang komunikasi itu harus menghasilkan sebuah interaksi dialogis, di sana ada tutur kata, ada verbal yang keluar, bagaimana dengan mereka yang tunawicara? Oh, beda lagi. Makanya di sini karakter komunikasi itu disebutkan juga bersifat simbolis bagi mereka yang tidak bisa atau memiliki kekurangan di dalam wicara, yaitu tunawicara, maka mereka menggunakan simbol. Ada bahasa gestur, ada simbol-simbol yang hanya dipahami oleh mereka saja. Ya, kayak yang di TV-TV itu kan ada di belakang layar itu ada bagian isyarat itu ya. Nah, itu bagian dari simbol. Kemudian komunikasi ini juga bersifat transaksional. Artinya di sana ada perdebatan yang kemudian muncul dari dialog, dari interaksi, maka ada menyanggah, ada sepakat, gitu ya. Nah, ini transaksional. Antara Anda menyepakati atau Anda menolak, itu bagian dari karakter dalam komunikasi. Dan yang terakhir, karakter komunikasi menembus waktu dan ruang. Artinya apa? Komunikasi itu tidak hanya persentuhan, apalagi sekarang era medsos, era digital, di mana semua tidak ada yang tidak mustahil. Ketika gadget, ketika teknologi sudah menembus batas space and time, ruang dan waktu, ya. Saya di sini, ibu di Bogor, teman-teman mungkin masih ada yang di luar Bogor karena kondisi masih pembelajaran atau perkuliahan daring. Nah, ini kan komunikasi. Komunikasi tidak sebatas harus face to face, tapi komunikasi bisa menembus ruang dan waktu yang jauh berbeda. Saya di Bogor, Anda mungkin di Jakarta, atau waktu juga di Bogor mungkin kita masih mengikuti WIB, tapi teman-teman yang ada di WITA juga bisa mengikuti. Nah, ini bagian dari ciri-ciri atau karakter dari komunikasi. Kemudian kita akan memahami tentang elemen-elemen dalam proses komunikasi. Setidaknya ada 4 elemen dalam proses komunikasi. Jadi harus ada 4 ini. Yang namanya komunikasi itu harus ada 4 ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah source.
sources gitu ya, yaitu ada komunikatornya, ada penyampai pesannya gitu ya. Anggap ibu adalah sourcesnya di sini. Kemudian yang kedua harus ada message. Yang namanya komunikasi itu ada message-nya, ada pesan yang mau disampaikan. Ketika ibu diam, maka komunikasi itu adalah komunikasi internal. Diam, membatin, kemudian berimajinasi. Itu bagian dari komunikasi, tapi komunikasi internal. Komunikasi di sini yang dimaksud adalah komunikasi yang melibatkan dialektika atau interaksi antara satu orang dengan orang lain, apakah itu 2 atau 3 dan lebih. Nah, tentu di sana ada message. Ketika ada pesan yang disampaikan, maka di situ otomatis akan terjadi sebuah dialektika, akan terjadi sebuah interaksi. Itu disebut komunikasi. Saya menyampaikan ke teman-teman materi kali ini yang mana gitu ya. Ibu menyampaikan materi kali ini kita berbicara tentang ruang lingkup dan karakteristik dalam psikologi komunikasi. Nah, ini kan ada message. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh terlupakan itu ada channel. Channel di sini adalah saluran. Kita menggunakan apa? Daring, luring gitu kan. Nah, ini channel. Tidak mungkin ibu bisa menyampaikan pesan kalau di situ tidak ada channelnya, tidak ada salurannya. Apakah kita di kelas gitu ya, dalam sebuah forum, atau seperti saat ini kita menggunakan saluran elektronik ya, IT gitu ya. Nah, menggunakan sinyal, menggunakan gadget, jadi lewat saluran YouTube misalnya. Nah, ini bagian dari elemen penting yang harus ada dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir yang mesti ada, elemen yang mesti ada dalam sebuah proses komunikasi adalah receiver. Receiver itu komunikan, orang yang menerima informasi, orang yang menerima message itu tadi. Nah, di sini siapa? Kalau sourcesnya itu ibu, kemudian message-nya adalah materi ruang lingkup dan pendekatannya psikologi komunikasi, kemudian channelnya itu menggunakan media YouTube, maka receiver-nya di sini adalah teman-teman yang mengakses message ini melalui YouTube. Ini yang disebut dengan receiver. Nah, dari sini, dari tadi yang sudah kita bahas tentang apa itu psikologi, kemudian apa itu komunikasi, kemudian tadi kita bicara tentang karakter dasar dalam komunikasi, dan kemudian elemen-elemen penting dalam proses komunikasi, maka bisa disimpulkan bahwasannya komunikasi ini sebuah proses dalam memahami lawan bicara, dalam hal ini receiver atau komunikan, yang tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Ini psikologi komunikasi, tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Nah, ini sudah lebih menjurus ya kepada pengertian psikologi komunikasi. Nah, kita tahu komunikasi itu adalah aktivitas sosial, bukan? Aktivitas sosial karena kita berinteraksi dengan orang lain selain diri kita sendiri. Ini sudah, walaupun hanya dengan satu orang, itu namanya komunikasi atau interaktivitas sosial. Nah, aktivitas sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain, kemudian dia mampu menganalisa peristiwa sosial secara psikologi, ini disebut dengan psikologi sosial. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa psikologi komunikasi merupakan bagian dari psikologi sosial. Jadi ketika teman-teman memahami, mempelajari, dan kemudian mengaplikasikan, menerapkan psikologi komunikasi ini dalam interaksi sosial, dalam aktivitas sosial, maka Anda sedang memperdalam ilmu psikologi sosial. Nah, sekarang kita berbicara tentang
eh, ruang lingkup. Sebelum ruang lingkup, ada sedikit yang bisa Ibu baru teringat. Penggunaan psikologi komunikasi ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Kenapa kita belajar psikologi komunikasi? Nah, itu ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah Ibu sampaikan minggu kemarin, dan sudah banyak respon dari teman-teman yang sangat luar biasa, yang sudah paham kira-kira kita itu kenapa mesti belajar psikologi komunikasi. Penggunaan psikologi komunikasi ditujukan tentu untuk komunikasi yang efektif. Kenapa yang efektif? Karena kita akan memahami psikologi receiver. Antara sources dengan receiver akan terjadi chemistry, gitu ya. Misalnya ketika melihat teman kita sedang bermurung muka, dia ekspresinya sedang kalut. Nah, kita sebagai temannya, gitu ya, memposisikan sebagai sourcesnya, kita akan bisa menyapanya dengan lebih santun, gitu ya. Kita berusaha untuk bersimpati atau bahkan berempati terhadap receiver atau komunikan lawan bicara kita. Ini efek ya, efek bagian dari kenapa kita belajar psikologi komunikasi, biar kita tahu lawan bicara kita itu secara psikologis lagi gimana sih. Nggak mungkin ketika teman kita sedang berduka, receiver sedang berduka, komunikan sedang berduka, maka kita sebagai sourcesnya ngajak-ngajak selfie. Mungkin boleh maksudnya menghibur, tapi dalam kondisi yang sedang sangat terpukul, maka kita harus memahami bagaimana psikologi lawan bicara kita, begitu. Nah, penggunaan psikologi komunikasi tadi ditujukan untuk komunikasi yang efektif. Lantas bagaimana sih ciri-ciri komunikasi yang efektif? Ini bagian dari tugas yang mungkin bisa teman-teman selesaikan di minggu depan, harus dikumpulkan. Bagaimana ciri-ciri komunikasi yang efektif. Oke, ini tugas ya. Kita lanjut. Setelah kita memahami, setelah kita mengetahui secara singkat apa itu psikologi komunikasi dan bagaimana kemudian tujuan atau elemen-elemen dalam komunikasi, maka kita akan bisa menangkap sebenarnya ruang lingkup dari psikologi komunikasi itu apa. Kita tahu komunikasi itu telah ditelaah dalam berbagai disiplin keilmuan, ya. Sebelum benar-benar komunikasi ini menjadi sebuah ilmu yang diakui, gitu ya. Komunikasi ini sudah dipakai dalam berbagai disiplin keilmuan, misalnya ekonomi, sosiologi, politik, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam politik bagaimana kita belajar retorika, bagaimana kita belajar berdiplomasi dengan bahasa, pemilihan diksi yang baik, dengan komunikasi dalam politik. Komunikasi sudah digunakan dalam disiplin sosiologi, bagaimana kita bisa menangkap hidup bersosial, hidup berinteraksi. Komunikasi juga digunakan dalam ilmu ekonomi, yaitu ketika kita bertransaksi, dalam jual beli, dalam bermuamalah, gitu ya. Kemudian komunikasi juga digunakan dalam bidang filsafat. Bagaimana kita bisa menelaah, menggali, dig a more, menggali secara lebih radikal dengan berbagai pengetahuan, gitu ya. Nah, komunikasi ini menjadi bahasan psikologi sebelum ia benar-benar menjadi sebuah ilmu yang dipakai. Komunikasi sangat esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia. Kita tahu ketika kita masih bayi, atau jika Anda lupa, perhatikan anak-anak di sekitar kita, ibu dan bayi di sekitar kita, gitu ya. Masih kecil mereka sudah diajak bicara. Padahal kan ya dia baru lahir, gitu ya. Kita ajak bicara. Ayo nak, bersolawat. Halo, assalamualaikum sayang. Nah, padahal kan kita secara logika kita tahu anak itu tidak akan nyaut ketika kita ajak bicara. Tapi kita sudah memperkenalkan itu. Nah, ini sebagai tanda bahwasanya komunikasi itu sebagai hal yang sangat prinsipil dan esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia. Ketika ternyata anak bayi kita ini telat berbicara, gitu, bagaimana gopohnya orang tua.
Misalnya ketika sudah 2 bulan nggak ada rengek-rengekan gitu ya, nggak ada AIU cuitan bayi, anak-anak kecil itu, orang tua akan sangat-sangat gopoh gitu ya. Ada apa dengan anakku? Bahkan ketika mungkin sampai 6 bulan masih belum bisa mama gitu ya, bercuit, itu orang tua akan bingung, ada apa dengan anak saya? Dan pasti di sana akan menyebutkan bahwasanya anak saya mengalami keterlambatan berbicara. Nah, ini jadi komunikasi, ketika kita bisa menyampaikan, kita bisa menuangkan ide kita, itu bagian dari pertumbuhan kepribadian manusia. Nah, komunikasi juga berelasi dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Berbeda ketika orang memang banyak berinteraksi dengan orang banyak, orang yang introvert gitu ya. Orang introvert itu berbeda dengan orang yang ekstrovert. Kalau ekstrovert itu kan menutup diri. Kalau orang menutup diri, bisa kita pastikan dia akan canggung ketika hidup dalam komunitas yang lebih besar. Ya, perilakunya itu akan kaku. Dia akan canggung, akan kaku, akan kikuk, akan tidak nyaman. Nah, di sini makanya orang yang supel, dia itu akan bisa lebih cepat menempatkan diri atau berinteraksi dengan orang banyak meskipun itu baru dikenal. Nah, komunikasi ini juga akhirnya memberikan pengalaman kesadaran manusia. Ya, kalau orang sudah sering berinteraksi, orang yang bergumul dengan orang banyak, tidak milih-milih, tidak menutup diri, tidak inferior gitu ya, maka dia akan lebih mudah membuat kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Begitu. Nah, ini di sini ada dalam psikologi komunikasi itu dimaknai. Nah, tuh bisa teman-teman baca di situ ya, penyampaian atau penerimaan pesan gitu. Kemudian pesan yang disampaikan, pengaruh satu wilayah personal terhadap wilayah personal yang lainnya, pesan pemberi pesan pasien ini silahkan dibaca. Kemudian yang terakhir, sebenarnya bagi Fisher, dia menyebutkan ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, penerimaan stimuli melalui indera, yaitu yang bisa ditangkap oleh indera kita, sensory reception of stimuli. Kemudian proses yang mengantarai stimuli dan respon. Nah, ini ada mediasi ya, ada internal mediasi. Kemudian prediksi respon, adanya respon balik gitu. Kemudian yang terakhir peneguhan respon atau ada feedback gitu ya. Artinya tidak hanya A ke B, B ke A, tapi A ke B, B ke A ke B gitu ya. Jadi ada feedback yang berkelanjutan. Begitu. Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui chat di WA group. Dan jangan lupa tadi ada satu tugas yang harus teman-teman selesaikan dan terakhir dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.